Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan ingin mempresentasikan dan menjelaskan tentang teori-teori HI, yakni ada teori Kantian Triangle, ada Comparative Advantage Theory, ada Spillover Effect, ada Regional Security, ada Security Dilemma, dan yang terakhir ada Game Theory. Saya pribadi akan menjelaskan sebagian dari Kantian Triangle. Jadi Kantian Triangle ini adalah teori dasar yang didasarkan pada sebuah esai yang berjudul Perdamaian Abadi atau Perpetual Peace yang ditulis oleh Immanuel Kant pada tahun 1795. Immanuel Kant ini membentuk teori ini berdasarkan pemikirannya tentang hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan hukum, dan idealisme. Immanuel Kant ini mengamati fenomena perang dan konflik yang melibatkan negara-negara pada masanya dan mencoba menggagas sebuah teori yang mengarah pada perdamaian abadi. Dia melihat bahwa pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dan hukum yang adil cenderung lebih menjalin perdamaian daripada negara-negara dengan pemerintahan otoriter. Dalam pandangan Kant, negara-negara demokratis yang saling menghormati hak asasi manusia akan berupaya untuk menjaga perdamaian dan bekerja sama dalam organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, dan Liga Arab. Kantian Triangle berdasarkan dirinya berpandangan ini. Teori idealis atau pandangan konstruktif dalam teori hubungan internasional. Karena berbeda dengan teori tradisionalis atau realis yang cenderung menekankan kepentingan nasional dan kekuatan militer. Implementasi dari Kantian sendiri melibatkan upaya untuk mempromosikan demokrasi dan prinsip-prinsip ekonomi yang adil di tingkat nasional dan internasional, mendukung organisasi internasional seperti PBB dalam menjaga perdamaian dunia, serta memperkuat ikatan ekonomi antar negara-negara demokrasi melalui kerjasama ekonomi seperti yang terjadi dalam Uni Eropa. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan komparatif yang ditekankan oleh David Ricardo dalam bukunya yaitu The Principle of Political Economy and Taxation 1817. Teori ini merupakan respon dari teori Adam Smith yaitu keunggulan absolut. Teori ini menyatakan bahwa negara tidak memiliki keunggulan absolut, melainkan keunggulan di mana negara tersebut dapat memproduksi barang secara lebih baik dibandingkan dengan negara lain, sehingga keunggulan tersebut bersifat komparatif. Teori ini termasuk dalam tradisionalis karena negara-negara cenderung bertindak atau mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi. Teori ini juga memperkenalkan biaya produksi sebagai faktor analisis dalam menentukan barang yang akan diproduksi. Serta teori ini juga menunjukkan bahwa negara-negara cenderung terlibat dalam perdagangan di mana mereka akan saling ekspor barang-barang relatif masing-masing. Yang ketiga adalah implementasi teori. Teori keunggulan komparatif telah diimplementasikan dalam praktiknya seperti contohnya pada keunggulan komparatif Irlandia dengan produksi susu. Irlandia memiliki keunggulan komparatif dalam keju dan mentega karena iklimnya dan banyaknya lahan yang cocok untuk sapi perah. Dengan penghapusan kuota susu dan dibukanya perdagangan antara Cina dan Irlandia, para peternak sapi perah Irlandia mengalami keuntungan yang lebih tinggi dan telah memperluas produksi susu. Seorang ahli hubungan internasional bernama David Mitrani mengembangkan sebuah teori bernama Spillover Effect dengan awal tujuan untuk menggabungkan sebuah ekonomi dan politik dari benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Teori Spillover Effect ini mengacu pada ide-ide bahwa kerjasama internasional dalam suatu bidang itu lebih besar kerjasama dalam bidang lainnya. Teori ini lebih mengacu pada tradisionalis karena menekankan bahwa negara-negara ini adalah sebuah aktor dalam sistem internasional, tetapi lebih masuk ke dalam behavior karena mereka ini lebih fokus ke dalam analisis perilaku empiris dan konkret dari aktor-aktor tersebut ini. Nah, contoh implementasinya itu seperti pada European Call ingin meleburkan komunitas mereka dengan Steel Community dari European ini pada tahun 1951. Karena jika peleburan ini berhasil, dapat mengembangkan teori Spillover Effect ke dalam bidang-bidang lainnya seperti keamanan. Nah, dalam kasus ini, teori Spillover Effect ini bisa membantu menjelaskan bagaimana kerjasama awal dalam sebuah ekonomi dapat membawa pada integrasi yang lebih dalam dalam berbagai bidang, menceritakan entitas politik yang lebih besar yang melayani kepentingan bersama. Security dilemma atau sering disebut dengan dilema keamanan adalah sebuah konsep dalam kajian hubungan internasional dan ilmu politik yang mengacu pada kondisi suatu negara yang sedang mengupayakan peningkatan keamanannya sendiri, seperti dengan memperkuat kemampuan militernya atau membentuk aliansi. Kondisi seperti itu secara tidak langsung dapat menyebabkan peningkatan ketidakamanan bagi negara lain. Hal ini dapat terjadi karena ketika suatu negara mengambil tindakan defensif untuk melindungi dirinya sendiri, hal tersebut bisa jadi dianggap sebagai ancaman oleh negara lain, sehingga mendorong negara tersebut untuk merespons dengan tindakan peningkatan keamanannya sendiri. Game teori adalah teori yang dipopulerkan oleh John von Neumann, di mana teori ini berisi tentang ilmu untuk mempelajari situasi strategis di mana para pemain harus membuat keputusan yang saling memengaruhi. Tujuannya untuk menemukan solusi optimal untuk setiap permainan dengan kata lain, pilihan terbaik bagi setiap pemain yang memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian mereka. Asal-usul teori ini adalah karena Neumann ingin mengembangkan kerangka matematika yang dapat menganalisis berbagai jenis permainan, baik yang bersifat nol sum atau zero sum game, yaitu total keuntungan dan kerugian para pemain sama dengan 0, maupun 0-0 sum, yaitu total keuntungan para pemain bisa lebih atau kurang dari 0.
Game teori termasuk ke dalam aliran atau pandangan behavioralisme karena game teori menggunakan pendekatan ilmiah yang didasarkan pada data empiris, pengukuran, dan pengujian hipotesis. Game teori juga mempertimbangkan faktor-faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi pilihan strategis para pemain. Dan sebagai contoh implementasi teori ini adalah negosiasi nuklir Iran pada tahun 2015. Iran dan 6 negara lainnya, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan China, mencapai kesepakatan untuk membatasi program nuklir Iran sebagai insentif pengurangan sanksi ekonomi. Kesepakatan ini dapat dilihat sebagai permainan kooperatif, di mana setiap negara dapat memilih untuk menepati atau melanggar janji kesepakatan tersebut. Pilihan-pilihan yang diambil negara tersebut akan menentukan manfaat atau kerugian bagi negara tersebut, ataupun bagi setiap negara, dan hubungan antar negara tersebut dan juga hubungan internasional. Asal-usul teori keamanan regional Kenneth Walsh merupakan tanggapan terhadap keterbatasan teori neorealis tradisional yang berfokus pada sistem internasional. Walsh menyadari bahwa dinamika keamanan juga dapat dianalisis di tingkat regional, karena setiap kawasan memiliki pola hubungan dan interaksi keamanan yang berbeda. Terbentuk pada tahun 1990-an ketika Walsh menerbitkan bukunya The Spirit of Nuclear Weapon at the Bertrand Wade, di mana Walsh berargumen bahwa penyebaran senjata nuklir dapat berkontribusi pada stabilitas regional dengan menciptakan keseimbangan kekuatan. Gagasan ini menjadi dasar bagi teori keamanan regionalnya yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana distribusi kekuasaan membentuk dinamika keamanan regional di antara negara-negara dalam wilayah geografis tertentu. Fenomena yang menyebabkan terciptanya teori ini adalah berakhirnya Perang Dingin, meningkatnya konflik regional dan tatanan keamanan, runtuhnya Uni Soviet, munculnya negara-negara dan kekuatan regional baru, serta proliferasi senjata pemusnah massal dan potensi perlombaan senjata regional. Identifikasi teori regional security Kenneth Walsh termasuk dalam tradisionalis. Tradisionalis yang mengacu pada aliran pemikiran dalam studi hubungan internasional yang lebih fokus pada faktor-faktor struktural dan kekuatan dalam sistem internasional. Walsh adalah seorang neorealis yang terkenal dengan teorinya tentang politik kekuatan dan sistem internasional. Teori regional security Walsh memperluas pandangan neorealis tradisional dengan menganalisis dinamika keamanan pada tingkat regional, tetapi tetap berakar pada pemikiran realis tradisional tentang distribusi kekuasaan dan anarki dalam sistem internasional. Implementasi teori regional security Kenneth Walsh dapat dilihat dalam beberapa cara. Salah satu contohnya adalah analisis dinamika keamanan regional di Timur Tengah seperti Iran, Arab Saudi, dan Israel. Selain itu, teori ini juga dapat memberikan wawasan tentang pengaruh kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat dan Rusia terhadap dinamika keamanan regional, dan juga dapat diterapkan untuk menganalisis implikasi keamanan dari penyebaran senjata nuklir di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, teori ini membantu menganalisis interaksi antara distribusi kekuasaan perilaku negara dan pengaruh eksternal dalam membentuk dinamika keamanan regional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.